Nah, rasanya impian banget punya rumah deket sama mall terbesarnya di Surabaya, deket juga dengan tol, dan deket juga dengan area kuliner. Nah, di belakang saya ini teman-teman, ini adalah rumah baru Grace, baru aja jadi, bahkan masih finishing ya, masih ada tukangnya itu di dalam. Dan ini rumahnya, konsepnya ini bisa dibilang American modern. Jadi dari tampak depan itu American, dari dalamnya itu minimalis. Jadi cocok banget buat teman-teman yang suka banget dengan konsep minimalis tapi masih ada sentuhan-sentuhan American. Oke, sekarang kita bahas dari depan sini. Ini row jalannya gede banget ya. Jadi dua mobil pun ini masih ada sisa. Jadi nggak khawatir teman-teman kalau semisal ada tamu parkir di depan sini nggak apa-apa. Tapi aku saranin karena di depan ini sudah ada carportnya yang gede, jadi parkir aja di dalam. Karena carport ini sudah muat untuk dua mobil kalian ya, Pajero, Fortuner, mobil besar semua masuk. Di area carport ini sudah dikasih pemanis-pemanis ya dengan lampu-lampu yang estetik di sini ya. Dan nah ini aja barang-barangnya untuk tukangnya masih ada di sini. Jadi memang benar-benar baru aja jadi ini. Jadi buruan teman-teman, jangan sampai keduluan sama yang lain. Karena sesuatu hal yang baru Grace itu pasti peminatnya banyak ya, daripada beli yang second masih harus renov-renov. Ini masih kinclong ya, masih perawan kalau orang bilang. Di sini sudah ada pompa air ya, jadi sudah disediakan untuk pompa air kalau semisal nanti ada airnya mati gitu ya. Oke, saya paling suka dengan rumah ini karena ornamen-ornamennya Americannya itu kelihatan banget ya, dari apa namanya ini, kaca-kacanya ini ya, jendelanya, lalu dari setiap pilar-pilarnya kecil-kecil ini identitas dari Amerika. Oke, sekarang ke bagian depan sini. Ini aku suka karena apa? Karena masih dikasih space ya. Ini bisa dipakai untuk misalkan mau pakai sepatu, ini bisa dikasih rak sepatu atau dikasih tempat duduk untuk pakai sepatu. Nah, ini ada satu pintu akses untuk ke area belakang ya, atau bisa dibikin juga sebagai taman ya, tapi aku saranin sih tamannya pakai inner garden aja ya, pakai vertical garden, pakai vertical garden, jadi nggak terlalu memakan space banyak. Oke, sekarang kita masuk ke area dalam rumahnya. Ini adalah ruang tamunya yang ukurannya cukup besar. Sudah ada bukaan jendela di sini, yang pastinya kalau siang hari itu nggak perlu kalian harus nyalain lampu. Ini oke banget sih kalau menurut aku. Jadi area dalam rumah ini nggak pengap ya kalau siang hari. Oke, dan yang aku paling suka, ini sudah pakai smart door lock juga. Jadi jangan khawatir teman-teman, nggak perlu repot-repot lagi untuk bawa kunci kemana-mana ya, bikin kantong kalian jadi lebih berat. Jadi langsung pakai ini aja lebih praktis. Oke, sekarang kita ke area tengah sini. Ini adalah ruang keluarganya yang bisa saya bilang ini cukup besar, tapi ini konsepnya open space ya. Jadi sudah ada space untuk ruang makannya di sini, ruang keluarganya. Oke, sudah dikasih bonus untuk backdrop TV-nya. Tapi kalau semisal nggak suka dengan backdrop TV-nya ini atau punya desain lain, bisa diganti ya. Oke. Di atas sini yang paling aku suka dari rumah ini itu setiap atapnya ya, ceilingnya itu sudah pakai drop ceiling ya, yang cukup bagus, cukup manis. Nah, ini yang tadi saya bilang di bagian samping ini yang tembusan ya ke bagian depan tadi. Ini bisa dikasih untuk taman gitu ya, atau kasih vertical garden, ini cukup bagus. Nah, sekarang ke area belakang sini. Buat teman-teman ibu-ibu khususnya yang hobinya masak, ini sudah disiapin tempatnya. Ini cukup besar kalau menurut saya, dengan ukuran rumah yang menurut saya tidak terlalu besar, tapi ini pantry-nya cukup gede ya. Sudah disiapin, tinggal nanti pasang yang bagian atas aja. Oke. Lalu di belakang sini ada apa? Ini ada kamar mandi untuk kamar tidur pembantunya. Ini adalah kamar tidur pembantunya, dan area tangga ini adalah akses untuk ke area jemuran di atas. Oke, sekarang kita lanjut ke lantai yang kedua. Oh ya, tadi belum aku sepil, kalau di bawah sini
masih dikasih kamar mandi. Menurut aku sih kamar mandi ini cukup bagus ya, cukup keren dengan material-materialnya yang premium. Oke, sekarang kita ke lantai yang kedua. Di lantai kedua ada apa? Terus ikuti aku sampai selesai. Sekarang kita ke area lantai 2-nya dari rumah ini. Nah, di tempat saya berdiri ini adalah space yang bisa teman-teman pakai untuk ruang keluarga ya, atau ruang kerja. Ini juga bagus. Dan di lantai 2 ini sudah ada 3 kamar tidur ya. Ada 2 kamar tidur anak dan 1 kamar tidur utama. Ini saya spill satu-satu kamar tidurnya. Nah, ini adalah kamar tidur anak yang pertama. Ini cukup manis, meskipun tidak terlalu besar, tapi desainnya ini cukup bagus kalau menurut saya. Dan sudah ada drop ceilingnya. Drop ceilingnya ini cukup manis ya. Jadi terkesan mewah untuk kamar tidur anak. Nah, kamar tidur anak tadi sekarang bersebelahan sama yang satunya. Ini ada balkon. Balkon ini jadi satu dengan kamar tidur anak yang satunya. Nah, sekarang kita coba lewat sini aja. Kita lewat dari balkon ke kamar tidur anak. Ini simulasi kalau anak pertama sama anak kedua mau gangguin gitu ya, bisa lewat balkon. Ya, ini kamar tidur anak yang kedua, desainnya sama persis. Yang paling aku suka, semuanya ini sudah disiapkan dengan baik. Baik instalasi AC-nya itu juga sudah terpasang. Jadi tinggal bawa AC aja masuk, tinggal colok aja. Oke, sekarang aku sepilkan kamar mandi untuk kamar tidur anaknya. Ini sharing ya, kamar mandinya. Ini cukup bagus sih. Kamar mandinya ini saya suka. Karena material-materialnya ini, pemilihan warnanya ini sangat kontras banget. Oke, sekarang kita ke kamar tidur utamanya. Oke, sebelum ke kamar tidur utama, rumah itu kalau nggak ada sirkulasi udara, itu rasanya nggak banget gitu ya. Jadi nanti rumah jadi kelihatan pengap, jadi kelihatan panas. Ini masih dikasih void di sini. Selain untuk pencahayaan, juga untuk sirkulasi udara supaya masuk ke area dalam rumah. Jadi tetap sehat untuk rumahnya. Sekarang ke kamar tidur utamanya. Kamar tidur utamanya ini besar ya teman-teman. Ini memang identitas kamar utama itu pasti lebih besar dari kamar-kamar yang lainnya. Drop ceilingnya pun juga beda dari kamar tidur anaknya tadi. Semuanya sudah disiapkan instalasinya ya. Nah, kalau saya bilang ini adalah tempat untuk bednya nanti, karena di kanan kiri ini sudah ada colokannya untuk 2 meja nakas di kanan kiri. Nah, ini cukup manis. Oke, kamar tidur utama itu yang pastinya harus punya kamar mandi dalam dong ya. Dan sebelum ke kamar mandi dalam, ini masih dikasih walk-in closet-nya. Nggak cukup besar sih, cuman ini cukup untuk nyimpen baju-baju teman-teman. Oke, ini kamar mandinya. Kalau tadi kan nggak saya jelaskan satu-satu kamar mandinya, ini aku jelaskan. Kamar mandinya ini sudah lengkap banget ya. Sudah ada wastafel, klosetnya, lalu showernya ini juga sudah dikasih. Ini saya suka sekali karena desainnya ini cukup bagus. Pemilihan warna granitnya ini cukup bagus. Lalu sudah dikasih sirkulasi udara sama ventilasi cahaya di sini juga. Jadi nggak lembab. Oke, sekarang ada bonus apa lagi ya di kamar utama? Oh, ada lagi satu. Ada balkon di sini. Ini buat bapak-bapak ini cocok banget ya untuk cari inspirasi sambil ngopi sambil rokokan, tapi janganlah. Ngopi saja sambil cari inspirasi di sini di balkonnya ini. Ini cukup bagus. Oke, nah seberangnya itu tadi yang saya bilang itu adalah area jemuran dari tangga yang di bawah. Oke, nah percaya nggak teman-teman, hanya 2 eman saja, tapi teman-teman bisa dapat rumah baru Grace yang lokasinya deket banget sama mall terbesar se-Indonesia ya, yaitu Pakuwon Mall. Tepatnya di Surabaya Barat dan deket juga dengan tol satelit ya, sama area kuliner di sini. Jadi buruan teman-teman gercep ya, karena ini rumah baru pasti banyak sekali yang bakal minat. Kontak sama Dendi kalau mau survei lokasi. Ingat, properti
Ingat Dendi.